Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Rizki sebagai konselor. Pada kali ini saya akan melakukan layanan bimbingan dan konseling individual dengan siswa yang bernama Afdal yang mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan sosial dengan teman sekelasnya. Melalui pertemuan ini, kita akan bersama-sama mencari penyebab dan solusi agar Afdal berinteraksi lebih baik dan nyaman di lingkungan sekolah. Masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Afdal sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada bimbingan ini. Gimana kabarnya Afdal? Biasa Pak, ada spesial. Baik. Jadi Bapak mendengar beberapa hari ini dari wali kelasnya Afdal, dari guru-gurunya lainnya, bahwasanya Afdal ini sangat jarang berkomunikasi ataupun bergaul dengan teman-teman sekelas. Apakah benar seperti itu? Betul Pak, karena kan ini Pak, kronologi ceritanya saya kan tahu nih jawaban dari soal ini. Saya kasih tahu kepada kawan-kawan saya, tapi mereka terima gitu. Malah mereka melempar buku saya, dan waktu ada kerja kelompok mereka tidak ingin berkelompok dengan saya. Baik, jadi permasalahannya ini bukan Afdal yang tidak mau bergaul ataupun berteman dengan mereka, melainkan mereka lah yang tidak mau berteman dengan Afdal. Seperti itu. Ya. Kalau boleh Bapak tahu bagaimana sikap Afdal atau cara berbicara Afdal ketika di ruang kelas, ketika belajar dengan teman-teman? Kalau itu Pak, menurut saya seperti biasa aja, karena kan di rumah saya bahasa seperti itu juga, nadanya sama seperti di rumah. Mungkin agak terlalu tinggi juga untuk waktu menjelaskan sama kawan, maka mereka mungkin tersinggung dengan ucapan saya, maka mereka tidak ingin bergaul dengan saya. Baik, Bapak simpulkan berarti Afdal ini sering menunjukkan bahwasanya Afdal ini bisa dan lebih tahu daripada mereka. Baik Afdal, Bapak sangat apresiasi kepada Afdal terbuka pada bimbingan kali ini. Jadi sedikit Bapak memberi saran. Coba kita berposisi kepada teman-teman Afdal. Mungkin mereka merasa sedikit kecewa karena mungkin menurut mereka Afdal ini sedikit ada sifat sombong, angkuh ketika memberi pelajaran mereka, dan ada kata-kata yang mungkin meremehkan mereka ketika Afdal memberi pelajaran mereka. Jadi membantu mereka dalam tugas pembelajaran. Walaupun niat Afdal ini tulus untuk membantu mereka agar mereka bisa dalam pembelajaran. Karena itu Pak, nggak semangat lagi saya di sekolah lagi. Pak Afdal, ini bisa kita perbaiki. Asalkan Afdal ini tahu masalahnya apa dan mau untuk berubah. Baiklah Pak, mungkin saya akan mencoba untuk berubah lagi dan jadi lebih baik lagi mungkin daripada yang kemarin. Iya, saran dari Bapak mungkin Afdal bisa memulai dengan meminta maaf aja dulu, ataupun merasa terbuka kepada mereka. Tidak untuk semua orang sekaligus. Boleh memulai dengan 2 ataupun 3 teman dulu, teman di kelas. Dan yang kemudian membiasakan untuk menyampaikan apapun kepada teman dengan cara yang lemah lembut, mungkin lemah lembut, yang mendalam, dan membiasakan untuk menghargai pendapat orang lain ataupun saran orang lain. Dan itu akan membuat Afdal lebih bijaksana dalam mengambil jawaban, dalam mengambil keputusan. Ya Pak, nanti saya akan lakukan seperti Bapak suruh. Semangat ya Afdal. Ya. Ingat, saya rendah hati itu bukan berarti Afdal tidak pintar, tetapi Afdal lebih bijaksana dan lebih berakhlak. Seperti itu. Nah, sebagai tidak lanjut, Bapak harap Afdal dapat mempraktekkan
apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita bimbing hari ini. Dan minggu depan Bapak akan memanggil Afdal kembali untuk melihat perkembangan Afdal dengan hubungan dengan teman-teman sekelas. Apakah sudah siap? Insyaallah siap Pak. Mari Ustaz, terima kasih dan tetap semangat ya. Izin Pak untuk dengarkan momen. Baik, silakan. Pada bimbingan konseling ini, kita belajar bahawa setiap siswa memiliki cara dan latar belakang berbeza dalam berinteraksi. Terkadang, niat baik seseorang belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh orang lain. Sebagai konselor, penting bagi kita untuk mendengarkan dengan empati, tidak menghakimi, dan membantu konseli memahami dampak peristiwanya terhadap lingkungan sosial. Kasus Afdal mengajarkan bahawa perubahan sikap kecil seperti berbicara dengan lebih lembut dan menghargai pendapat teman dapat membawa pengaruh besar terhadap hubungan sosial di sekolah. Semoga hasil konseling ini menjadi langkah awal bagi Afdal untuk membangun pergaulan yang lebih positif dan harmonis. Baik, itu saja tadi cuplikan bimbingan dan konseling dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.